Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan anak selama masa sekolah. Latar belakang perkembangan anak selama masa sekolah adalah suatu perjalanan penuh penemuan, pembelajaran, dan transformasi. Rentang usia dari anak-anak yang memasuki sekolah dasar hingga yang menyelesaikan pendidikan menengah. Fase penting dalam kehidupan mereka selama masa ini, anak-anak bukan hanya menghadapi tuntunan akademik, tetapi juga mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang mendalam. Proses ini membentuk fondasi penting bagi identitas mereka dan membawa implikasi besar dalam membentuk masa depan mereka. Perkembangan anak selama masa sekolah dasar. Yang pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan tinggi badan selama masa sekolah dasar, anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat, rata-rata sekitar 5 hingga 7,5 cm per tahun. Ini dapat diukur dan dijadikan indikator pertumbuhan fisik mereka. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. A. Pertumbuhan tinggi badan. Pertumbuhan yang konsisten selama masa sekolah dasar, anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang signifikan. B. Pertumbuhan berat badan. Peningkatan berat badan yang sehat selama masa sekolah dasar, anak-anak seharusnya mengalami peningkatan berat badan yang sehat sesuai dengan pertumbuhan mereka. Penambahan berat badan yang seimbang menunjukkan bahwa anak memperoleh nutrisi yang cukup dan sistem metabolisme mereka berfungsi dengan baik. C. Gaya hidup sehat. Pola makanan dan aktivitas fisik penting juga untuk memperhatikan pola makan dan aktivitas fisik anak selama masa sekolah dasar. Pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang cukup berperan penting dalam pertumbuhan yang sehat. Perkembangan motorik. Kemampuan motorik kasar. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan motorik kasar mereka seperti berjalan, berlari, dan bermain olahraga. Kemampuan ini dapat diukir melalui kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus seperti menulis dengan pena dan mengikat tali sepatu juga mengalami perbaikan yang dapat diukur. A. Kemampuan motorik kasar. Kemampuan berjalan. Anak-anak selama masa sekolah dasar harus memiliki kemampuan untuk berjalan secara mantap dan seimbang. B. Kemampuan motorik halus. Kemampuan mencetak dan menggambar. Selama masa sekolah dasar, anak-anak mulai mengembangkan kemauan motorik halus mereka yang memungkinkan mereka untuk mencetak dan menggambar dengan lebih baik. C. Keseimbangan dan koordinasi. Kemampuan menjaga keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan penting yang harus dimiliki anak-anak selama masa sekolah. B. Peningkatan dalam kemampuan aktivitas fisik. Partisipasi dalam aktivitas fisik. Perkembangan motorik yang baik juga mencakup partisipasi anak-anak dalam aktivitas fisik yang sesuai dengan usia mereka seperti bermain, lompat tali, bersepeda, atau berenang. E. Pemahaman tentang keselamatan fisik. Selama masa sekolah dasar, anak-anak juga harus mengembangkan pemahaman tentang keselamatan fisik mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kemampuan motorik yang dikaitkan dengan kemampuan kognitif. Perkembangan motorik tidak terpisah dari perkembangan kognitif anak-anak. Keterampilan motorik yang berkembang dengan baik dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep ruang, waktu, dan hubungan objek. G. Dukungan dalam pengembangan motorik. Pendidik, orang tua, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan
motorik anak selama masa sekolah dasar. Perkembangan anak selama sekolah menengah pertama, perkembangan fisik, perubahan fisik terkait pubertas adalah indikator utama perkembangan fisik selama sekolah menengah pertama. Perkembangan otot dan kekuatan, kemajuan dalam perkembangan fisik juga mencakup peningkatan dalam perkembangan otot dan kekuatan tubuh. Perkembangan kognitif, kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan untuk berpikir abstrak adalah indikator utama perkembangan kognitif selama periode ini. Meningkatan kemampuan belajar, perkembangan kognitif mencakup meningkatan kemampuan belajar anak-anak, perkembangan bahasa, kemampuan berbicara dan menulis, berkembang secara signifikan. Perkembangan emosi, pencarian identitas. Pencarian identitas adalah indikator perkembangan emosional yang signifikan selama sekolah menengah pertama. Perkembangan hubungan, interaksi dengan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih kompleks dan penting selama sekolah menengah pertama. Perkembangan keterampilan sosial. Perkembangan sosial mencakup pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan bakat dan minat. Ekspresi bakat selama sekolah menengah pertama, anak-anak sering mengeksplorasi bakat dan minat mereka. Pengembangan keterampilan dan hobi. Perkembangan anak juga mencakup pengembangan keterampilan khusus dan hobi. Pilihan pendidikan dan karir. Beberapa anak mungkin mulai merencanakan pendidikan dan karir mereka selama periode ini. Pemahaman diri dan tanggung jawab. Pemahaman diri, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang luas yang lebih dalam tentang diri mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Tanggung jawab pribadi, mereka mulai belajar tentang tanggung jawab pribadi, termasuk mengolah waktu, tugas sekolah dan kewajiban rumah tangga. Pemahaman tentang masalah sosial dan global. Kesadaran sosial, selama sekolah menengah pertama, anak-anak mulai menjadi lebih sadar tentang masalah sosial dan global. Partisipasi sosial, indikator perkembangan ini mencakup partisipasi anak-anak dalam kegiatan yang mendukung komunitas mereka. Perkembangan anak selama SMA. Perkembangan fisik, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang berkelanjutan selama SMA. Pertumbuhan organ produksi. Selama periode ini organ produksi mereka mengalami perubahan yang signifikan sebagai bagian dari perkembangan pubertas. Perkembangan kognitif, kemampuan berpikir kritis. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi yang memungkinkan mereka untuk menilai informasi dengan lebih baik, menyelidiki masalah kompleks, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Kemampuan pemecahan masalah, mereka juga mulai menjadi pemecahan masalah yang lebih efektif, yang dapat membantu mereka dalam berbagai konteks termasuk akademik dan sosial. Kemampuan merencanakan masa depan. Pada periode ini, anak-anak mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Perkembangan emosional, identitas, dan pengembangan diri. Perkembangan identitas adalah indikator penting dalam perkembangan emosional selama SMA. Peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar SD sangat berbeda dengan karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama SMP maupun sekolah menengah atas SMA. Kesimpulan, peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar SD sangat berbeda dengan karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama SMP maupun sekolah menengah atas SMA. Peserta didik memiliki perbedaan dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Anak usia SD masih memasuki tahap perkembangan yang sangat pesat.
berbagai otot dan tulang belakang penguatan, sehingga anak cenderung aktif dalam melakukan kegiatan fisik seperti bergerak, berlari, bermain, dan tidak pernah diam di tempat. Hakikat pemikiran, anak SD sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat